semuanya, perkenalkan namaku Risa Priani selaku ketua di PLP 1 SD Negeri 4 Pangkal Pinang, dan ini ialah anggota saya. Mari kita bersama melangkah penuh semangat, mengabdi dengan ilmu, mendidik dengan hikmat, pengenalan lapangan, tempat kita belajar, menjadi guru tangguh, penuh kasih dan sabar, menjadi unggul, inovatif dan islami, membawa cahaya ilmu bagi negeri, dengan visi mulia menuju masa depan, menebar manfaat, membangun harapan. Menjadi unggul, inovatif dan islami, membawa cahaya ilmu bagi negeri, dengan visi mulia menuju masa depan, menebar manfaat, membangun harapan. Wahana mengabdi, membantu guru yang berprestasi, dengan nilai Islam sebagai pedoman, membangun bangsa dengan Mari kita bersama melangkah penuh semangat, mengabdi dengan ilmu, mendidik dengan hikmat, pengenalan lapangan, tempat kita belajar, menjadi guru tangguh, penuh kasih dan sabar, menjadi unggul, inovatif dan islami, membawa cahaya ilmu bagi negeri, dengan visi mulia menuju masa depan, menebar manfaat, membangun harapan. PLP
Baik Ibu, kita masuk ke pertanyaan pertama ya Bu. Pertanyaannya itu, bagaimana perjalanan Ibu hingga menjadi seorang guru? Apakah profesi guru itu memang sudah menjadi cita-cita Ibu sejak awal? Untuk cita-cita itu bukan guru sebetulnya. Cita-cita ibu itu menjadi dokter. Karena orang tua guru PNS dulu. Kalau PNS dulu sih gaji guru itu ya belum mencukupi ya. Jadi dari kendala ekonomi, selain jadi guru, orang tua itu juga berkebun seperti itu. Nah, terus sejak lulus kuliah berharap bisa masuk beasiswa ya, lulus seleksi SPMB waktu itu. Waktu dulu ibu SMPTN. Tapi berhubung belum diterima di sekolah negeri, di universitas negeri, jadi ibu daftar di universitas swasta di Muhammadiyah Hamka di Jakarta waktu itu. Jadi cari jurusan, kemudian tergeraklah hati untuk mengikuti jejak orang tua sebagai guru. Jadi ambil jurusan pendidikan biologi karena suka menanam waktu itu ya. Mungkin ada darah dari orang tua, berkebun saham gitu ya, senang dengan tanaman, jadi ambil jurusan biologi seperti itu. Ternyata sampai terakhir waktu PPL itu, zaman dulu ibu PPL langsung 3 bulan observasi di sekolah di SMA karena pendidikan biologi ya. Di SMA masuk 3 bulan kami PPL. Nah, dari situ sudah mulai hati itu cinta dengan mengajar, dengan berbagai karakteristik peserta didik ya dari SMA. Dan setelah PPL itu ibu memberanikan diri melamar pekerjaan jadi guru di daerah Bekasi waktu itu pas mau skripsi. Jadi tantangan banget karena ibu suka tantangan, suka belajar hal yang baru. Kenapa enggak sambil skripsi, sambil juga praktek ngajar kayak gitu ya. Setelah PPL dapat ilmunya, praktek ngajarnya udah ada, jadi mau terjun langsung ke lapangan untuk menambah perekonomian lah waktu itu ya. Anak-anak kuliah pengen coba gitu ya dapat penghasilan sendiri. Ternyata alhamdulillah diterima di sekolah swasta waktu itu di Bekasi. Alhamdulillah dipercayakan menjadi guru IPA di sana di SMP Islam Terpadu waktu itu. Nah, dari situ selesai kuliah disuruh kembali balik pulang ke Bangka. Nah, katanya ada di sini sekolah swasta juga yang sekolah yayasan Islam, makanya mau nggak ngajar di sini. Pun daftar, ada pembukaan pendaftaran guru waktu itu, diterima. Alhamdulillah mengajar di sana 5 tahun dan banyak pengalaman yang ibu dapat dan semakin cinta mengajar, semakin cinta sama anak-anak murid kayak gitu ya. Sambil coba hal-hal yang baru, ada materi apa, cocoknya dengan metode apa, dengan media apa, anak kemudian juga dengan berbagai macam karakteristik anak, yang tepatnya metode ngajarnya yang seperti apa itu menjadi tantangan ibu dan itu kayaknya passion ibu di situ kayak gitu. Jadi senang sama anak-anak, senang mencoba hal yang baru, metode, media, terus berinovasi, terus berkreasi di situ. Nah, itu sih awal pengalamannya pertama ibu jadi guru gitu. Proses Ibu hingga dipercaya menjadi guru pamong di SD Negeri 4 Tangkal Di SD 4 ini ya awalnya itu masuk di SD 4 itu tahun 2023. Nah, sebelumnya ibu sudah pengalamannya ngajar tadi udah 10 tahun di sekolah swasta di yayasan seperti itu. Kemudian dipercayakan kepala sekolah untuk ngajar di SD 4 ini. Pertama itu sebagai guru honor karena ada guru yang pensiun waktu itu, belum ada yang menggantikan, jadi ibu sambil ngisi kelas, sambil juga ngajar TIK, ngajar komputer, dan ngajar muatan lokal. Nah, dari situ ibu terus beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dengan anak-anak, karena beda ya, faktor lingkungan di sekolah swasta dengan sekolah negeri itu sangat berbeda, kulturnya juga berbeda gitu ya, dari latar belakang pekerjaan orang tua itu sangat jauh berbeda. Jadi bagaimana ibu bisa menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak di SD 4 ini. Oh, ternyata seperti ini gitu kan karakteristik anak-anaknya. Nemulah ibu metode yang seperti apa yang cocok dengan anak-anak. Kemudian ikut berbagai seminar baik online maupun offline, sering diikut sertakan pelatihan
kemudian ada berbagai lomba ibu ikut. Nah di situ ibu lihat kesempatan seperti itu, kesempatan untuk mengembangkan diri menjadi guru yang profesional seperti itu. Nah biar tambah semangat ngajarnya, cari ilmu terus dari berbagai pelatihan tadi. Pokoknya setiap ada seminar, setiap ada pelatihan, ibu ikut, sehingga dari berbagai lomba ibu bisa dipercayakan untuk menjadi juara seperti itu. Nah dari situ mungkin ibu kepala sekolah melihat kemampuan ibu di situ, bisa untuk mengkoordinir anak-anak, kegiatan sekolah, sehingga kedatangan mahasiswa PLP dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung ini, ibu kepala sekolah mempercayakannya itu kepada ibu gitu, dari berbagai pengalaman ibu sebelumnya yang sudah ibu dapat seperti itu. Baik Ibu, jelas sekali. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan dan tanggapan Ibu terhadap kehadiran mahasiswa PLP dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung? Alhamdulillah secara keseluruhan untuk SD Negeri 4 ini sangat welcome kedatangan dari mahasiswa PLP Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Informasinya di awal kemarin dapat undangan itu ya, seperangkat itu. Ini katanya dari kepala sekolah, ada dari TU kemarin, dari Bu Umi itu ada undangan kan gitu. Terus Bu kepala sekolah Ibu Indri hadir langsung ke Universitas Muhammadiyah kan untuk sosialisasi. Terus besoknya beliau memberitahukan informasinya bahwa nanti Ibu diamanakan sebagai guru pamong untuk kalian mahasiswa PLP satunya. Dan ternyata Ibu kagetnya itu di awal Ibu kira praktek ngajar gitu kan, ternyata baru observasi, dan itu hanya 5 hari. Wah itu 5 hari dapat nggak kayak gitu ya? Ternyata dari 5 hari itu tugas kalian hanya observasi saja, baik itu dari karakteristik peserta pendidiknya, karakteristik sekolahnya, intinya mengobservasi kultur sekolah ya, budaya sekolah, bagaimana tata tertibnya, kebiasaannya gitu, seperti itu. Dan ternyata itu sebenarnya langkah awal kalian untuk mengetahui bagaimana sih iklim di sekolah, khususnya untuk jurusan PGSD ya, karakteristik anak-anak SD kelas rendah dengan SD kelas tinggi itu ya jelas berbeda seperti itu. Bagaimana nanti kalian bisa terjun ke lapangan itu nanti pada saat PLP 2-nya itu sudah memahami lingkungan sekolah, memahami anak-anaknya, bisa menjadi guru yang betul-betul guru yang profesional, guru yang betul-betul dirindukan oleh muridnya seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja tantangan yang Ibu hadapi di sekolah dalam membimbing dan menghadapi peserta didik yang beragam? Oh iya, jelas pasti ya, ada tantangan, ada kendala, berbagai macam. Apalagi Ibu ngajarnya dari kelas 1 sampai kelas 6, jadi paham betul bagaimana kondisi anak-anak itu, latar belakang anak-anaknya, kemudian kesiapan belajarnya, bagaimana minatnya, bagaimana semangatnya. Itu setiap anak memiliki keunikan tersendiri, karakteristik ciri khas masing-masing seperti itu. Kita tentu dalam satu kelas itu ada anak yang cepat menangkap, gitu kan, cepat memahami materi, ada anak yang lambat, itu semuanya proses. Nah, itu proses, berbagai kendala itu Ibu jadikan tantangan yang bisa menjadikan Ibu guru yang betul-betul mencintai murid-murid seperti itu. Ibu jadikan kendala itu, tantangan itu bukan suatu yang susah gitu, yang males kayak gitu, anaknya seperti ini, anaknya udah nggak mau diatur, nggak mau diurus, enggak. Itu justru menjadi semangat Ibu untuk mencari cara, mencari solusi bagaimana anak itu semangat belajar. I got so high, oh I can't leave. I got your body all over my mind. I got so high, I'm off my feet.